Pendapatan daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan di daerah, memiliki peran krusial dalam membiayai berbagai program dan proyek pembangunan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk menyediakan berbagai layanan dasar kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang baik seperti jalan, jembatan, dan saluran air bersih yang merupakan prasyarat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Terdapat 9 jenis pajak daerah dan 18 jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Tegal dengan total jumlah wajib pajak daerah sebanyak 80.933 wajib pajak. Sesuai dengan visi dan misi Wali Kota Tegal tahun 2019-2024, yaitu terwujudnya pemerintahan yang berdedikasi menuju Kota Tegal yang bersih, demokratis, disiplin, dan inovatif. Berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, maka misi Wali Kota Tegal yang harus didukung dalam rangka penyelenggaraan dan pembangunan daerah Kota Tegal adalah misi ke-1, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel, berwibawa, dan inovatif berbasis teknologi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Saya Nurfera Zenina Eskom, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, peserta pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan 4 tahun 2023, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan laporan aksi perubahan kinerja organisasi yang saya lakukan di Badan Keuangan Daerah Kota Tegal dengan judul Sapaku Online sebagai upaya pengendalian dan pemantauan pendapatan asli daerah di Kota Tegal. Sapaku Online merupakan akronim dari Sistem Pelaporan Terintegrasi Pajak dan Retribusi Daerah secara real-time online yang menggabungkan 12 OPD pendapatan pada sistem pelaporan terintegrasinya. Yang melatar belakangi saya mengambil aksi perubahan ini adalah adanya isu utama belum optimalnya sistem pengendalian dan pemantauan pendapatan asli daerah. Hal ini didukung dengan faktor kondisi saat ini, yaitu belum adanya kebijakan daerah yang mendukung elektronifikasi pajak dan retribusi daerah, belum optimalnya tim kerja pengendalian dan pemantauan pendapatan asli daerah, belum adanya sistem pelaporan terintegrasi pajak dan retribusi daerah secara real-time online, belum sepenuhnya diberlakukan reward dan punishment terhadap kepatuhan wajib pajak, belum terpenuhinya kapasitas SDM pengendalian dan pemantauan pendapatan asli daerah. Untuk mewujudkan aksi perubahan ini, saya didukung oleh tim dan kolaborasi stakeholder Pentahelix yang terdiri dari 36 unsur pemerintahan, 8 unsur dunia usaha, 2 unsur akademisi, 5 unsur media massa, dan masyarakat. Hal ini sangat mendukung keberhasilan dari pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi yang saya laksanakan. Intervensi program dan inovasi dalam menyelesaikan isu strategis utama dilaksanakan melalui 10 tahapan atau milestone dengan penambahan 4 kegiatan baru, 1 tahapan kegiatan pergeseran dari jangka menengah, dan 1 tahapan kegiatan pergeseran dari jangka panjang. Milestone 1, pembentukan tim efektif, merupakan langkah awal dalam pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi. Milestone 2, penyusunan draft perubahan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 15 Tahun 2018 tentang implementasi sistem non-tunai pada pemerintah Kota Tegal. Milestone 3, tax gathering kepatuhan wajib pajak daerah. Tax gathering merupakan suatu bentuk penghargaan yang diberikan pemerintah Kota Tegal kepada kepatuhan wajib pajak daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan dan kemitraan kepada para wajib pajak daerah. Milestone 4, pembentukan Relawan Sadar Pajak Daerah atau WANDA PD.
Sebagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah, maka perlu dilakukan kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dengan melibatkan mahasiswa perguruan tinggi. Milestone 5. Sosialisasi pajak dan retribusi daerah. Guna mendukung pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pendapatan asli daerah, maka perlu dilaksanakan sosialisasi pajak dan retribusi daerah kepada seluruh Wanda PD. Milestone 6. Identifikasi pelaporan pajak dan retribusi daerah. Milestone 7. Integrasi sistem pelaporan pajak dan retribusi daerah dan desain dashboard Sapaku Online adalah solusi inovasi yang dikembangkan dalam upaya pengendalian dan pemantauan pendapatan asli daerah. Milestone 8. Launching dashboard Sapaku Online dan pendampingan SDM dashboard Sapaku Online serta pengukuhan relawan sadar pajak daerah atau Wanda PD. Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Balai Kota Tegal dan di-launching serta dikukuhkan secara langsung oleh Bapak PJ Sekretaris Daerah Kota Tegal. Milestone 9. Implementasi sistem pelaporan terintegrasi pajak dan retribusi daerah secara real-time online dalam dashboard Sapaku Online. Milestone 10. Monitoring dan evaluasi jangka pendek. Dalam rangka mendukung pelaksanaan optimalisasi pengendalian dan pemantauan PAD di Kota Tegal, Project Leader telah mampu memobilisasi stakeholder, khususnya stakeholder eksternal pemerintah, dalam mendukung pelaksanaan aksi perubahan, yaitu 1. Penyusunan draft kesepakatan bersama PT Bank Mandiri Persero TPK dengan pemerintah Kota Tegal tentang penyediaan dan pemanfaatan jasa layanan perbankan. 2. Pembahasan billing center oleh Bank Jateng sebagai kanal pembayaran retribusi daerah bagi 12 OPD pengelola PAD. 3. Pelaksanaan High Level Meeting atau HLM TP2DD Kota Tegal. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya percepatan dan perluasan digitalisasi daerah yang mendorong semua transaksi keuangan pada pemerintah daerah Kota Tegal menggunakan sistem non-tunai. 4. Penyusunan draft standar operasional prosedur atau SOP, pemeriksaan dan pemantauan wajib pajak daerah sebagai pedoman dalam penentuan standar pelayanan bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak daerah di Kota Tegal. Milestone tambahan selanjutnya adalah pergeseran dari jangka menengah, yaitu penguatan indikator dashboard Sapaku Online yang dilaksanakan di ruang kerja PJ Sekretaris Daerah Kota Tegal. Milestone tambahan selanjutnya adalah pergeseran dari jangka panjang, yaitu penyesuaian jenis dan objek pajak dan retribusi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Setelah semua tahapan milestone dilaksanakan, dukungan yang diberikan dari stakeholder terkait sangat mensupport saya selaku project leader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pendapatan daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Untuk itu, saya Wali Kota Tegal mengapresiasi dan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap aksi perubahan yang dimotori oleh Saudari Nurfera Selina Eskom, Kepala Bidang P3EP Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, sebagai peserta pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan 4 Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dengan judul Sapaku Online sebagai upaya pengendalian dan pemantauan pendapatan asli daerah di Kota Tegal. Selamat bekerja dan laksanakan program ini dengan sepenuh hati. Semoga Allah SWT merahmati dan meridhoinya. Amin. Saya Dr. Gigi Agustri Sulistiantono MM, PJ Sekretaris Daerah Kota Tegal. Pada kesempatan ini sangat mendukung. Saya Putu Daryanto selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tegal mendukung. Saya Kusnendra ST, Ketua DPRD Kota Tegal, dengan ini menyatakan
dukungan dan sukses selalu dan lancar dan bisa bermanfaat. Saya selaku Inspektur Kota Tegal ini mendukung. Saya Resti Trio Prihanto selaku Kepala Bapeda Kota Tegal sangat mendukung. Saya Kepala BKPBD Kota Tegal mendukung dan mengapresiasi penuhnya. Saya Muhammad Ismail Fahmi, SIP MSI, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal sangat mendukung Aksi perubahan yang disusun oleh Saudari Nur Vera Semina Eskom, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan Daerah Kota Tegal Dalam aksi perubahan Sapaku Online. Sukses selalu. Saya PLT Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tegal selaku mentor sangat mendukung terhadap aksi perubahan kinerja organisasi dari Bu Vera, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan Daerah dengan judul Sapaku Online. Saya berharap melalui program inovasi Sapaku Online ini akan mampu meningkatkan fungsi pengendalian dan pemantauan PAD yang bermuara pada peningkatan pendapatan daerah di Kota Tegal. Dalam rangka melaksanakan aksi perubahan, Project Leader telah berhasil memobilisasi stakeholder untuk mendukung publikasi aksi perubahan melalui media cetak maupun media online. Pelaksanaan pengembangan potensi diri yang perlu dilakukan Project Leader dan didukung sepenuhnya oleh mentor dari 3 kompetensi adalah mengelola perubahan, yaitu pada orientasi pada hasil, di mana dilaksanakan in-house training dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Project Leader dalam memimpin suatu organisasi, memotivasi bawahan, dan berkinerja yang berorientasi pada hasil. Dashboard Sapaku Online, Real Time Online, yang digagas oleh Saudari Nur Vera berkaitan dengan bagaimana memberikan kemudahan, terutama saya selaku PJ Sekretaris Kota Tegal sebagai Ketua TAPD dalam memantau realisasi pendapatan asli daerah, serta bagaimana kita menggali potensi, serta bagaimana kita memonitor kendala dalam hal pencapaian target. Dan dengan aplikasi ini tentu akan memudahkan kami semua sebagai tim KAPD dalam proses perencanaan pendapatan daerah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini akan memberikan warna yang lebih baik bagi perkembangan Kota Tegal untuk ke depan. Terima kasih. Dashboard ini sangat memudahkan TAPD dalam melakukan pemantauan realisasi pendapatan asli daerah. Sapaku Online sangat membantu Kepala OPD dalam memonitor pendapatan yang diampu, target pendapatan yang diampu masing-masing OPD. Mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi yang setinggi-tingginya atas telah terbangunnya sistem aplikasi Sapaku Online-nya. Dengan aplikasi yang sudah terbangun ini akan memudahkan kami untuk upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi. Ya. Terima kasih saya ucapkan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua stakeholder Pentahelix yang telah membantu dan mensupport aksi perubahan ini. Semoga aksi perubahan ini dapat terus bermanfaat bagi pengendalian dan pemantauan pendapatan asli daerah di Kota Tegal yang tentunya bermuara pada optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Tegal. Maju terus Kota Tegal. Saya Nur Vera Semina Eskom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.